Oke, kali ini kita akan mulai pembahasan kita dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengeluarkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firmannya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat itu dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Apa yang harus kau katakan? Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berkata, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan aku kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Oke, nah jadi ini adalah perintah Tuhan kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel, ya, untuk datang menemui bangsa Israel dan menyuruh mereka keluar dari tanah perbudakan dari Mesir untuk dibawa keluar ke Kanaan, ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Nah, jadi di teks yang kita baca itu terdapat ada perbincangan antara Tuhan dengan Musa. Waktu itu Tuhan meminta Musa untuk pergi datang ke Mesir, dan Tuhan di sini sebenarnya sedang memperlengkapi Musa untuk menunjukkan beberapa tanda-tanda mukjizat bahwa Tuhan menyertai Musa. Dan agar akhirnya orang Israel boleh percaya dan melihat bahwa ada Tuhan yang bersama dengan mereka lewat tanda-tanda mukjizat yang ditunjukkan oleh Musa. Jadi ada beberapa hal tadi sebagaimana yang telah kita baca. Yang pertama bahwa Tuhan
menyuruh Musa untuk melemparkan tongkat ke tanah. Dan pada akhirnya tongkat itu menjadi ular. Dan di situ cukup menarik bahwa ketika tongkat itu berubah menjadi ular, di sana dikatakan bahwa Musa sempat mengalami ketakutan. Ya, bisa kita lihat di ayat yang ketiga ya, firman Tuhan, lemparkanlah itu, tongkat itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa memang di dalam upaya Tuhan memperlengkapi Musa, memang ada kelihatan bahwa Musa itu cukup enggan untuk mau menaati Tuhan. Ya kelihatan ketika tongkat itu berubah menjadi ular, lalu Musa tampak takut, ya dia menghindari tongkat itu. Padahal ya tongkat itu adalah tongkat yang diubah oleh Tuhan ya. Itu berada di dalam kendalinya Tuhan. Itu berada di dalam otoritasnya Tuhan. Tapi ya Musa lari, ya, dia ketakutan melihat hal itu. Lalu Tuhan juga kembali menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya dan akhirnya memegang ekor itu. Lalu akhirnya ular itu kembali menjadi tongkat. Ya, lalu akhirnya ada tanda mukjizat lainnya, ya bahwa Tuhan itu akhirnya menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya Musa. Akhirnya setelah tangan itu dimasukkan ke dalam bajunya, lalu dikeluarkan tangannya dan tangannya itu terlihat ya kena kusta dan putih seperti salju. Lalu akhirnya dimasukkan lagi ke dalam jubahnya, lalu ya akhirnya tangan Musa kembali pulih, kembali sembuh. Dan akhirnya ketika Musa juga kembali berdalih, andai mereka tidak percaya Tuhan, maka akhirnya Tuhan menyuruh agar Musa mengambil air dari sungai Nil dan akhirnya melemparkan air itu ke tanah. Lalu akhirnya tanah itu berubah menjadi ular. Sorry, berubah menjadi darah. Gitu ya. Lalu akhirnya Musa kembali berdalih, ya aku nggak bisa bicara Tuhan. Lalu Tuhan yang bilang, dia berkata, nanti aku akan mengajari apa yang akan kau katakan. Terus dia kembali berdalih, dan akhirnya Tuhan marah kepada Musa. Ya nanti itu ada saudaramu Harun, dia yang akan menuntun engkau. Jadi akhirnya Musa tidak lagi punya alasan untuk berdalih, pergi, atau bahkan lari dari tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia. Apa yang bisa kita renungkan dari teks ini? Apa yang bisa kita renungkan dari pengalaman yang dialami oleh Musa ini? Satu hal yang perlu kita ingat ya di dalam pembahasan awal kita, bahwa Tuhan mengenali umatnya. Dia mengenali hambanya. Dia kenal dengan Musa. Dan Tuhan selalu memberikan tugas yang sanggup untuk dikerjakan oleh para hamba Tuhan. Jadi tidak ada tugas itu yang tidak dapat dikerjakan oleh para hamba Tuhan. Karena Tuhan mengenali hambanya. Dan Musa juga sudah dilatih oleh Tuhan sebelumnya. Dia mendapatkan pendidikan terbaik di Mesir. Ya, jadi Tuhan itu sebenarnya selalu memperlengkapi kita sebelum kita itu Tuhan berikan suatu pekerjaan. Sebelum Tuhan memberikan kita suatu tanggung jawab. Dan menariknya, di tengah-tengah ketakutan atau bahkan kekhawatiran Musa atau bahkan di tengah-tengah keengganan Musa, di situ Musa itu masih diajari loh, masih diperlengkapi loh sama Tuhan. Dan Tuhan masih melatih dia dengan dia mengubah tongkat menjadi ular atau bahkan tangannya itu kelihatan ya terkena kusta lalu mengubah sungai air dari sungai Nil itu menjadi darah gitu ya. Itu adalah cara Tuhan untuk memperlengkapi Musa agar Musa itu lebih berani, lebih siap untuk mau melayani Tuhan dan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir.
Sekaligus itu adalah cara Tuhan untuk mengajari Musa, untuk Musa itu belajar bahwa Tuhan yang akan dia taati, Tuhan yang akan dia layani, adalah Tuhan yang memiliki kuasa. Dia adalah pencipta yang berotoritas terhadap seluruh ciptaan. Tuhan adalah Tuhan yang bisa mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Tuhan adalah Tuhan yang bisa berkuasa, berotoritas terhadap seluruh ciptaan. Kalau tadi tongkat ya dari kayu itu bisa menjadi ular, yaitu melambangkan ciptaan yang juga ada di dalam pemeliharaan, di dalam genggamannya Tuhan. Lalu bisa kita lihat juga bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berotoritas terhadap diri manusia, terhadap sakit penyakit, terhadap kelemahan manusia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang juga berotoritas di dalam keterbatasan manusia, yang itu danau atau bahkan sungai, sungai Nil, itu melambangkan keterbatasan kita untuk menyelami pekerjaan Tuhan yang tidak terbatas, ya kedalaman laut, tingginya angkasa, atau bahkan ya di luar angkasa, seluruh ciptaan, atau bahkan di dalam samudra. Itu melambangkan keterbatasan manusia dan Tuhan berotoritas di dalam keterbatasan manusia itu. Jadi itu semua menceritakan bahwa Tuhan sedang menyampaikan kepada Musa bahwa dia adalah pribadi yang tidak terbatas, pribadi yang akan memimpin dan menyertai Musa di dalam kelemahannya. Jadi sebenarnya ya Musa cukup taat, setia untuk dibentuk sama Tuhan. Itu adalah bijaksana yang harus kita miliki. Percaya, taat kepada bentukan Tuhan, dan setia untuk melayani Dia. Meskipun harus diakui bahwa kita sebagai manusia punya pengertian-pengertian kita sendiri sendiri yang seringkali membuat kita menjauh dari Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Dan dari teks ini kita diingatkan untuk tidak ragu, untuk percaya kepada Tuhan. Ya, jadi bisa kita lihat tadi ya ada beberapa hal yang Tuhan kerjakan. Tuhan memperlengkapi Musa, Tuhan membriefing, Tuhan memberitahu bahwa Musa akan mengerjakan suatu tanggung jawab besar, menuntun umatnya keluar ya dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, di mana ada sukacita yang dikerjakan bersama dengan Tuhan. Nah, ini bisa kita maknai juga ya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memerdekakan. Dia tidak ingin kita, dia tidak ingin umatnya itu ada di dalam kungkungan, ada di dalam jerat dosa, ada di dalam perbudakan, ada di dalam perhambaan terhadap kuasa dunia ini. Tuhan tidak ingin seperti itu. Yang Tuhan mau adalah kita itu ada di dalam keadaan bebas, ya keadaan merdeka. Bebas dan merdeka maksudnya di sini adalah kebebasan di dalam Tuhan. Ya. Kita merasakan keluasan, kelimpahan, kita merasakan adanya ya pemeliharaan Tuhan, penghormatan terhadap Dia. Itu adalah ya sikap atau bahkan keadaan di mana kita bisa merdeka di dalam Tuhan. Kemerdekaan di dalam Tuhan adalah kemerdekaan yang bisa kita rayakan bersama dengan Dia. Jadi Tuhan gak ingin sebenarnya umatnya itu ada di dalam perhambaan. Perhambaan oleh kaum Mesir yang menindas mereka, yang menyiksa mereka. Dan akhirnya ya Tuhan menuntun umatnya yang melalui Musa agar bangsa Israel boleh menjadi bangsa yang merdeka. Nah, memang ya nanti kalau kita lihat di dalam perjalanannya karena ketidaktaatan bangsa Israel ini,
Mereka diajari loh oleh Tuhan, mereka didisiplin oleh Tuhan. Dan akhirnya mereka nggak bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi mari punya hidup yang disiplin, hidup yang percaya, sekalipun ada di dalam keterbatasan, mari percaya kepada Tuhan. Dan itu yang sedang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Tuhan tahu kalau Musa itu terbatas. Tuhan tahu kalau Musa itu perlu untuk diperlengkapi. Jadi mari kita, ya di dalam keterbatasan kita, percaya sama Tuhan. Karena Tuhan pun tahu kelemahan kita, keterbatasan kita, dan Tuhan mau pakai kita di dalam keterbatasan kita itu. Ya, jadi ada beberapa hal tadi. Musa diperlengkapi. Ya, dari tongkat menjadi ular, dari ya tangannya itu lekat dengan ya menjadi kena penyakit, kena kusta, lalu Tuhan sembuhkan, lalu ya air dari sungai Nil menjadi darah. Itu melambangkan ketidakterbatasan Tuhan, sekaligus mengungkapkan keterbatasan kita. Tetapi menariknya Tuhan mau pakai keterbatasan kita itu. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa tidak layak karena Tuhan pun mau pakai keterbatasan kita. Justru di dalam keterbatasan kita, nama Tuhan semakin mulia. Justru di dalam kelemahan kita, ketidakterbatasan Tuhan menjadi nyata. Ya, jadi menariknya, ya, pesan penting untuk kita, mari taat. Ya, kayak apa yang kita bahas sebelum-sebelumnya, bahwa di dalam ketaatan kita, biasanya kita akan melihat pekerjaan Tuhan. Kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Nah, di sini ada hal menarik bahwa di dalam keterbatasannya pun, Tuhan memberikan jaminan bahwa akan ada pertumbuhan yang dialami sama Musa. Dia akan bisa melayani Tuhan, dan ketika dia melayani Tuhan akan ada pertumbuhan. Misalnya apa? Kayak tadi, ya, Musa diperlengkapi dengan banyak hal. Jadi ada pertumbuhan, pengenalan Musa bertambah tentang Tuhan, ya, keberanian, rasa percaya diri, semangat, atau bahkan kemampuan untuk punya hati yang luas merangkul sesama. Nanti kan Musa banyak loh, di dalam perjalanan mereka banyak dilatih agar punya hati yang luas, agar percaya kepada Tuhan, agar tidak cepat marah, seperti itu. Nah, tetapi Musa kembali berdalih, sampai akhirnya Tuhan marah. Lalu Tuhan bilang, itu nanti akan ada saudara, ya Harun, yang akan memimpin dan membantu engkau. Dan dia akan menganggap engkau seperti Allah. Ya itu ya, Tuhan memberikan jaminan akan ada pertumbuhan di dalam hidupmu jika engkau taat melayani. Dan akan ada teman juga, teman persekutuan yang bersama dengan engkau. Nah itu ya, Tuhan gak pernah biarkan kita sendiri. Kita yang selalu merasa sendiri. Kita yang selalu merasa gak ada pemeliharaan Tuhan, gak ada penyertaannya, gak ada persekutuan. Tuhan selalu memberikan apa yang kita perlu. Apalagi pada saat kita melayani Dia, Tuhan pasti memberikan apa yang kita perlu. Seperti itu ya. Nah, itulah bedanya antara Musa dengan Kristus. Kristus Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah pribadi yang taat, setia kepada Bapaknya. Gak sekalipun dia mengeluh, gak sekalipun dia komplain. Tetapi ya lihat, di dalam keterbatasannya, yang sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah, namanya dipermuliakan. Karena ketaatannya kepada Bapa. Jadi, yaitu kebesaran Kristus. Dia taat, dia setia kepada Bapa. Ya, memang Kristus pernah takut, ya, dan dia justru datang lagi kepada Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Dan Yesus juga berdialog kepada Bapa. Itu menjadi pelajaran untuk kita ya. Tapi menariknya memang Musa, sekalipun dia lemah, dia tetap berdialog dengan Tuhan.
Dan dia tidak pergi meninggalkan Tuhan. Dia tidak tutup telinga dengan Tuhan. Tetapi Musa berdialog. Ya, mari berdialog dengan Tuhan. Mari bercerita dengan Tuhan. Mari mendengarkan Tuhan. Karena akan banyak hal yang Tuhan nyatakan. Akan banyak hal yang akan Tuhan ceritakan kepada kita. Lewat pembacaan firman, lewat saat teduh, lewat kehidupan doa, atau bahkan lewat para mentor, lewat pemimpin rohani yang bisa memberikan nasihat untuk kita. Itu adalah tanda pemeliharaan Tuhan yang harus kita syukuri. Ya, jadi mari belajar lewat kisah ini. Kita sadar bahwa Tuhan adalah pribadi yang akan memperlengkapi kita. Dan kita juga perlu untuk setia kepada Tuhan. Karena Tuhan itu akan selalu mengajari kita. Akan juga memberikan sahabat-sahabat, teman, guru, pembimbing yang akan menemani, yang akan mendampingi kita. Dan Tuhan mau kita itu dilatih. Jadi pribadi yang lebih tangguh ke depannya. Yang selalu haus akan firman Tuhan. Mari minta penyertaan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, agar memberikan kehausan itu kepada kita, agar kita terus peka akan suaranya Tuhan. Oke, itu kiranya yang bisa meneguhkan kita di retreat yang ketiga ini menuju ulang tahun ke-28 Johansen di tanggal 5 September 2025. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk sharing ini. Kami boleh belajar dari Musa yang Engkau latih, yang Engkau ajari, agar dia boleh Tuhan bentuk. Kami percaya juga bahwa Tuhan telah mengajari Musa terlebih dahulu. Serupa halnya dengan kami ya Allah. Berikan kami kepekaan akan suara Tuhan, akan pimpinan Tuhan, agar kami boleh terus menyadari bahwa Tuhan sedang membentuk kami dan kami boleh merasakan kesegaran dan boleh juga memiliki kehausan akan firman Tuhan, sehingga kami boleh memiliki kepekaan rohani ya Allah. Biarlah ini menjadi proses bagi anak ini, agar boleh semakin peka dengan suaranya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Dan biarlah Engkau yang bentuk anakmu ini, agar boleh semakin dewasa ke depan, dan semakin peka akan pimpinan, secara khusus di usia yang baru ini. Terima kasih ya Allah. Melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu. Amin.